وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Seorang wanita cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tabah dan tetap tegar menghadapi ujian dan cobaan demi kemuliaan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menulis tentang Siti Fatimah Az-Zahra dengan meninggalkan begitu saja kedua puterinya, rasanya memang kurang adil. Apalagi kalau yang dibicarakan itu menyangkut puterinya yang bernama Zainab Al-Kubra. Ia tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita yang tabah dan gagah berani seperti diketahui. Di samping kedua putranya yang termasyhur itu, dalam perkawinannya dengan Imam Ali radhiyallahu anhu, Siti Fatimah Az-Zahra juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua orang puteri. Mereka itu adalah Zainab Al-Kubra dan Zainab Ash-Sugra. Bersama dengan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu, kedua wanita itu sudah sejak masa anak-anak ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh ibundanya. Dalam usia yang masih muda sekali ini, sesaat sebelum wafat Siti Fatimah radhiyallahu anhu, telah berpesan khusus kepada Zainab Al-Kubra agar ia menjaga baik-baik kedua saudara lelakinya itu. Memang, beban yang terberat bagi Siti Fatimah Az-Zahra sebelum meninggal dunia rupanya adalah keempat anaknya yang masih kecil-kecil itu. Dikisahkan bahwa sesaat sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Siti Fatimah radhiyallahu anhu tak dapat menahan kepedihan hatinya. Ia harus memenuhi panggilan ilahi pada usia yang begitu muda, 28 tahun. Sedangkan anak-anaknya belum satu pun yang mencapai usia 10 tahun. Sesudah itu pada usia masih remaja, bahkan masih anak-anak, Zainab Al-Kubra sudah diserahi tanggung jawab untuk menjaga adik-adik dan merawat kakak-kakaknya. Tidak banyak yang bisa diungkapkan mengenai peran masa anak-anak yang dilakukan oleh kedua putri Siti Fatimah Az-Zahra itu. Riwayat-riwayat hanya mengungkapkan kehidupan dan perkembangan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu. Hal ini tidak perlu diherankan, karena dunia kehidupan Arab yang keras jarang sekali mengedepankan peran seorang wanita. Jadi walaupun Zainab Al-Kubra dan Zainab As-Sugra termasuk dalam lingkungan keluarga sangat mulia, nama mereka jarang sekali ditonjolkan. Baru beberapa tahun kemudian setelah Zainab Al-Kubra meningkat remaja, maka peranannya diungkapkan oleh para periwayat. Sejarah akhirnya mencatat namanya dan mengakui peran penting yang dijalankan oleh Zainab Al-Kubra dalam melindungi kesinambungan generasi penerus keluarga Rasul Allah. Bagaimanapun juga, walau Zainab Al-Kubra seorang wanita, tetapi ada darah kemuliaan dan kesucian yang mengalir dalam tubuhnya. Sejak masa anak-anak, ia telah turut memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga Imam Ali radhiyallahu anhu yang ditinggal wafat oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Zainab Al-Kubra dengan tekun dan tabah melaksanakan amanat yang ditinggalkan oleh bundanya sesaat sebelum wafat. Dengan penuh tanggung jawab dirawatnya adik-adik dan kedua kakaknya itu.
Boleh dikatakan ia tak pernah berpisah jauh dari kedua saudara lelakinya itu. Tidak ada pengungkapan mengenai kelanjutan kehidupan Zainab As-Sughra. Sedangkan tentang Zainab Al-Kubra justru makin menonjol setelah Al-Husain radhiyallahu anhu gugur di Karbala. Wanita inilah pada usia sudah lebih setengah abad tanpa mengenal gentar sedikit pun sedia mati untuk menyelamatkan keturunan langsung Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi saksi hidup tentang siksaan yang dialami oleh saudara lelakinya itu sampai Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal dengan gagah berani.